Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di mata kuliah kriptografi. Ya, di sini sudah hadir Pak Teguh Yuwono. Ya, selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi, Pak. Ya, semoga perjalanan Anda lancar ya, dan juga lulusan Anda juga lancar ya di tahun baru ini ya. Amin, amin, Pak. Makasih, Pak. Doa yang sama buat Bapak. Ya, terima kasih Mas Teguh. Ya, nah ini kita lanjutkan. Kemarin kita mempelajari mengenai RSA algoritma. Ya, yang ditemukan oleh apa itu, singkatan dari nama ya, RSA ya. Nah, saudara-saudara, buku ini memang buku bagus ya, Understanding Cryptography ini ya, terbitan daripada Springer, karangan dari Christoph Parr dan Jan Pels ya dari Jerman ya. Cuman saya belum, insya Allah Unsi akan beli bukunya ini ya, akan beli sehingga nanti akan Anda bisa gunakan ya. Karena kita belum, eh, kita baru mengontak vendornya, vendor ya. Jadi insya Allah Indonesia itu nanti akan memiliki koleksi e-book yang resmi, ya. Jadi saya tidak berani mengedarkan bukunya karena kan melanggar hak cipta ya. Tapi diizinkan untuk mengedarkan PPT-nya, slide-nya oleh pengarangnya sendiri ya, Pak Christoph Parr ini ya. Dan Anda juga bisa download di ini ya, www.cryptotextbook.com ya. Jadi sama pengarangnya kan, itu boleh diedarkan ya. The slide can use free of charge. Ya. All copyrights for the slides remain with Christopher. Ya. Jadi boleh diedarkan selama kita tetap tidak merubah, ya tidak merubah daripada isi slide ini. Ya. Nah itu intinya. Ya. Kemudian saudara-saudara, apa itu betul discrete ya, discrete logaritmik ya. Jadi saudara-saudara di dalam enkripsi, ya, enkripsi itu cara komputer itu berkomunikasi data, bertukar data, itu menggunakan data yang terenkripsi. Ya. Nah, sebelum ada proses enkripsi di dalam jaringan komputer, ya, syarat salah satunya adalah ada yang namanya bertukar kunci, ya, key exchange. Ya, jadi key exchange ini adalah berputar kunci. Kunci ini sebagai pembuka daripada enkripsi. Ya. Nah, ini adalah usulan daripada D.V. Hellman ya, di tahun 60 atau 70-an ya. Kurang ingat pastinya ya. Mengenai cara bertukar kunci sebelum membuka enkripsi. Sebelum ada proses sebelum dilakukannya nanti proses dekripsi atau juga enkripsi ya. Nah, D.V. Hellman ini mengusulkan suatu konsep ya kan untuk meningkatkan security, itu juga meningkatkan performansi daripada enkripsi kan, itu adalah adanya pertukaran kunci. Nah, pertukaran kunci ini melalui proses namanya matematika adalah discrete logarithm ya, mengenai discrete log ya. Kemudian apa manfaatnya itu bagi security kan, nanti akan kita cek ya, kita bahas ya. Kemudian apa algoritma yang bisa kita terapkan ya kan. Nah, salah satunya nanti adalah ada algoritma itu development otomatis ya. Kemudian juga ada contohnya kan adalah El-Gamal encryption scheme seperti itu ya. Nah, saudara-saudara ini juga sudah hadir ya kan. Ada Salma Salsabila, ada Yulsi Ningsi ya. Jadi ini mata kuliah ini sangat penting bagi kita di informatika ya, karena kita harus bisa mengetahui gitu kan, data itu bentuknya seperti apa di dalam jaringan komputer ya. Kemudian bagaimana data itu bisa diamankan ya, bagaimana data itu bisa dikemas ya, itu adalah dengan metode enkripsi ya. Dalam jaringan komputer saudara-saudara, cara komputer berkomunikasi itu menggunakan protokol ya, protokol mulai dari network layer ya, data layer gitu kan, dan seterusnya sampai ke atas itu protokol semua ya. Protokol itu adalah algoritma yang mengatur komputer itu bertukar data ya. Itu adalah protokol ya. Ada transfer control protokol ya, mengatur lalu lintas data jaringan itu control protokol ya. Sebelumnya adalah ada media access controller ya di jaringan fisiknya ya. Dan kemudian ada IP address ya, ada kemudian atasnya lagi gitu kan ya, ada itu setelah physical layer, transport layer, network layer, kan data layer gitu kan, sampai ke application layer di atasnya ya. Jadi saudara-saudara, kalau protokol itu nggak ada masalah
Ya, protokol itu hanya cara komputer itu bekerja untuk berkomunikasi secara data. Tapi begitu data ini dikirimkan di dalam jaringan, ya, dalam berbagai macam bentuk platform, physical layer, ya, ada local area networks, ya, ada wireless networks, ya, ada bentuk fiber optics, ya, ada katakanlah berbagai macam skema, ya, ada satellite, ya, dan lain-lainnya. Itu data ini harus dalam bentuk data yang terenkripsi. Data terenkripsi itu gimana? Ya, data terenkripsi di physical layer. Ya, kalau physical layer sampai ke lapisan yang atas-atasnya itu adalah semua protokol semua yang berjalan. Ya, protokol-protokol dan pengolahan data di application layer. Ya, tapi kalau sudah di physical layer sampai ke physical layer yang lain, ya, komputer yang lain, ini adalah harus dalam bentuk data yang terenkripsi. Ya, terenkripsi itu artinya adalah itu tersandikan, ya, bahasa kita itu disandikan. Jadi Anda ngirim sinyal 01, ya, dari physical layer itu belum tentu nanti 01 bentuknya, ya, bisa 001 atau juga bisa yang lain, ya, tergantung dari skema enkripsi yang kemarin kita pelajari dalam RSA algoritma. Nah, saudara-saudara, enkripsi ini ditambah lagi namanya adalah key exchange yang ditemukan oleh Bapak D.V. Hellman ini, ya, tahun 76, ya, ditemukan oleh Whitfield, D.V. dan Martin Hellman, ya, di mana ini sudah diterapkan untuk secure shell, ya, secure shell, SSH, ya, zaman kita pelajari jaringan, ya, di transport layer security, ya, kemudian juga di internet layer protokol. Nah, kalau enkripsi itu berjalan itu di physical layer gitu kan, maka data ini data yang terenkripsi ini waktu mau naik dari physical layer ke apa itu transport layer, ya, ya, maka dia harus dibuka menggunakan kunci. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ini, ya, key exchange algorithm atau key exchange algorithm, ya. Jadi data dari physical layer mau naik ke atas itu harus dibuka menggunakan kunci. Tentu data ini adalah data terenkripsi, ya. Data terenkripsi kan yang harus dinaikkan ke atas. Ya, jadi begitu komputer kita menerima data physical layer, ya, maka yang mengatur adalah itu MAC, ya, media access controller. Kemudian data itu naik ke atas. Nah, harus kita buka kuncinya, ya. Jadi ibaratnya amplopnya itu mau kita buka, ya, amplopnya, ya. Amplopnya mau kita buka, ya, ketika Anda menerima paket, tentu kan apa yang Anda lakukan? Secara otomatis kan Anda buka penutupnya, ya. Nah, di dalam ilmu komputer buka penutupnya itu ada caranya. Nah, ini menggunakan key exchange, ya. Di mana terjadi? Ya, di transport layer, ya, atau juga di network layer seperti itu, ya. Ya. Kemudian di apa itu DV-Hellman key exchange ini saudara-saudara kan tidak termasuk bagian dari enkripsi sebetulnya, tapi dia merupakan melengkapi, ya, proses daripada enkripsi tadi itu sebagai satu kesatuan, ya. Nah, bagaimana cara kerja enkripsi ini, key exchange ini, saudara-saudara? Key exchange ini adalah menggunakan bilangan integer, ya, bilangan integer, ya kan. Jadi itu komputer gitu kan membangkitkan bilangan integer itu dipilih sebagai key enkripsi, ya, key exchange, ya, key exchange yang nanti akan dipublish di P dan sebagai P dan alpha, ya. Jadi dia memilih choose large prime, ya, memilih bilangan prima, kemudian choose integer, ya, kemudian publish P dan A. Nah, ya, P dan A ini gitu kan yang akan dipilih sebagai key exchange, ya, kunci untuk membuka enkripsi. Nah, gitu intinya, ya. Nah, cara kerjanya adalah kurang lebih seperti ini, sudah cara, ya. Ya, key exchange-nya kan. Jadi Alice, ya, ada Alice dan Bob. Ini Alice di komputer maksudnya Alice sama Bob ini. Alice dan Bob gitu kan memilih random private key, ya. Secara matematik adalah bisa dituliskan sebagai key PRE sama dengan A elemen daripada bilangan integer, ya. Kemudian B juga sama, dengan dia memilih bilangan random integer sebagai key, ya. Kemudian komputer akan bertukar data, bertukar kunci. Kenapa bertukar kunci gitu, ya? Karena Alice akan mengirimkan data terenkripsi ke Bob, ya, sehingga apa? Alice harus juga ngirim kuncinya ke Bob. Nah, gitu intinya. Paham, ya? Sebaliknya juga sama, Bob akan ngirim data terenkripsi ke Alice. Sehingga apa? Bob itu juga harus share kuncinya ke Alice.
Nah, intinya gitu. Paham, saudara? Halo? Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi ini pengaturan ya. Jadi pengaturan lalu lintas ya. Ya. Mohon maaf karena itu saya lagi di Jawa Timur di rumah itu orang tua saya. Jadi sehingga saya di pinggir jalan ya. Gitu. Kalau ada suara-suara noise, mohon maaf ya. Nah, saudara-saudara, Alice dan Bob ini intinya adalah bertukar kunci. Kuncinya apa? Kunci yang mau di-share adalah itu bilangan integer, ya, bilangan integer dan juga bilangan prima tadi itu prime number dan juga itu dan juga bilangan integer, ya, dipilih secara random, ya, baik Alice maupun Bob. Sehingga apa? Sehingga waktu Alice dan Bob ini bertukar data terenkripsi satu sama lain, maka dia juga harus bertukar kunci. Agar apa? Agar transport layer itu di Bob bisa membuka data terenkripsi A. Alice bisa membuka kunci data terenkripsi dari Bob B dengan kunci yang di-share sama Bob. Nah, gitu ya, intinya gitu ya. Jadi kalau itu kita tuliskan secara matematik, maka sama dengan KAB sama dengan itu sama dengan A pangkat A dalam kurung B modulus P, gitu ya. Dari si Bob, itu adalah KAB sama dengan A pangkat B, ya kan? Atau A kecil, pangkat B kecil, pangkat A modulus P. Nah, gitu ya. Secara matematis, karena representasi ini bisa dituliskan sebagai Y sama dengan betul ini ya, enkripsi AES ya, AES ini enkripsi ya, kan dari KAB X ya. Dan sebaliknya X sama dengan adalah itu dekripsi ya, AES minus 1 ini dekripsi ya daripada KAB J. Nah, seperti itu ya. Itu secara matematis penulisannya ya. Tapi Anda jangan bingung, ini sebenarnya sederhana kok memahami ini gitu ya. Intinya adalah ada pertukaran data terenkripsi. Supaya data terenkripsi dari masing-masing A dan B ini bisa dibuka, maka harus sharing kunci public key. Nah, public key-nya di-share satu sama lain. Seperti itu ya. Halo saudara. Halo Pak. Ya, itu ya. Nah, di mana kunci ini di-share? Kunci ini di-share di dalam internet protokol. Jadi kita waktu setting protokol itu otomatis kita sudah sharing kunci satu sama lain. Ya, jadi itu otomatis melekat kepada assigning kepada internet protokol yang kita gunakan. Ya, jadi kalau Anda mendapatkan set TCP IP gitu ya, maka Anda itu sudah mendapatkan kunci secara otomatis. Komputer Anda ya, komputer saya juga sama, sudah mendapatkan kuncinya. Dengan cara ini saudara, data terenkripsi itu jauh lebih memiliki keuntungan lebih aman sebetulnya ya. Nah, kuncinya itu adalah random, random private key ya. Jadi hanya kunci yang diketahui oleh Alice dan Bob yang hanya bisa membuka daripada data terenkripsi dari masing-masing yang bertukar data ini, baik Alice maupun juga Bob, seperti itu ya. Nah, ini adalah skemanya ya, skema yang tadi kita pelajari kan mengenai David Hellman key exchange ya sebagai contoh ya, yang sudah diterapkan di dalam apa itu secure shell secure tadi ya, secure shell tadi ya, kemudian apa itu juga di dalam internet protokol. Nah, bagaimana kita membangkitkan kuncinya? Ya, maka membangkitkan kuncinya itu adalah menggunakan algoritma. Ya, algoritma adalah discrete logarithm. Ya, discrete logarithm itu karena prosesnya adalah kita membangkitkan bilangan random, bilangan bilangan prima dan bilangan integer random. Ya, maka dia menggunakan logaritma. Ya, nah saudara-saudara kalau Anda suka pernah bermain dengan coding ya, pasti Anda itu pernah itu menggunakan fungsi membangkitkan bilangan random ya. Bilangan random itu sangat penting, konsep bilangan random ini ya menjadi bahasan khusus dalam algoritma ya kan. Kenapa? Karena komputer itu numerik, data yang disajikan adalah data numerik ya, data numerik yang dikonversi menjadi data digital ya, atau bit ya, atau biner 0 dan 1. Sehingga komputer itu bisa dinyatakan dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk juga itu alfa numerik ya, alfa huruf ya, huruf dan juga numerik dan angka. Sehingga bilangan-bilangan angka ini saudara-saudara nanti waktu kita kirimkan itu adalah dalam bentuk biner ya, biner 01 yang akan terenkripsi ya, yang bentuknya bukan lagi 01 tapi juga kombinasi, kombinasi yang merupakan rumus daripada itu enkripsi atau deskripsi yang kita gunakan.
Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudara, kita menggunakan yang namanya untuk kuncinya tadi menggunakan yang namanya discrete logarithm, ya, pembangkitan daripada bilangan random untuk kita assign sebagai public key di setiap komputer. Nah, gitu ya. Jadi public key-nya bebas ya kan. Jadi public key-nya yang Alice yang memilih public key misalkan angka 9 dan angka 17 ya. Yang Bob memilih angka 2 dan angka 7. Nah, itu adalah bebas random ya kombinasinya. Bagaimana penataannya di LP ini gitu kan? Maka discrete ya, discrete logarithm ya. X sama dengan log alpha beta mod P ya. Mod itu adalah sisa P ya. Sebagai contoh adalah hitunglah X ya kan untuk 5 pangkat X ya kan sama dengan 41 modulus 47 ya. Jadi apa itu 41 ini ya merupakan betul betul ya. Kalau kita hitung ya kan dia adalah merupakan log ya. Log dari itu log dari berapa ya? Log dari 5 ya. Ya. Tanggal 5x ya. 5x sama dengan 41 mod 47 ya. Sehingga X ini bisa kita hitung ya. X ini bisa kita hitung dengan rumus ini ya. X ya kan log alfa B ya. X log 5 ya. X log 5 ya kan. Kemudian B 41 mod 47. Nah, tinggal kita inputkan ya kan. Sudah ketemu dah ya sebagai apa itu representasi daripada public key-nya seperti itu ya. Nah, saudara-saudara apa itu ini juga bisa kita kembangkan ya discrete logarithm untuk membangkitkan public ini ya bisa kita bangkitkan gitu kan dengan menggunakan pengembangan algoritmanya kan itu dengan apa itu uh, mencari gitu kan bilangan integer gitu kan di antara 1 hingga n ya 1 hingga n ini kita pilih bilangan integernya ya ini algoritma ya kalau dalam fungsi pemrograman kita kan kita tinggal panggil fungsi random gitu kan itu langsung generate ya generate bilangan random yang merupakan itu kemampuan software ya atau juga kemampuan komputasi gitu kan untuk membangkitkan bilangan random ya. Contoh paling mudah adalah kalau Anda menggunakan Excel, Excel itu ada fungsi ya, fungsi untuk memanggil bilangan random ya. Bilangan random dengan bebas ya. Kita batasi digitnya berapa? Digitnya kita batasi gitu kan dari random. Bilangan random dari 0 sampai 1 miliar. Maka komputer akan mencari bilangan random ya. Boleh 1 juta, boleh 2 juta ya. Yang penting adalah setnya adalah 0 sampai 1 miliar akan dibangkitkan. Nah, itulah yang akan dipilih sebagai public key daripada setiap komputer yang akan di-share di dalam jaringan melalui internet protokol seperti itu ya. Jadi ini contoh-contoh aja pengembangan daripada discrete logarithm ya kan untuk membangkitkan bilangan random dan memilih bilangan integernya. Nah, berbagai macam ya. Nah, ini sebenarnya ya. Nah, kemudian bagaimana itu dikaitkan dengan security? Maka security orang yang tidak terassign dalam jaringan, ya dia tidak mendapatkan IP address. Secara teori gitu kan, dia bisa mendapatkan data asalkan dia mengetahui public key-nya, kunci yang ditukar dalam jaringan. Nah, itu menjadi isu krusial ya. Pak, bisa nggak kita mencuri data atau attack data gitu kan? Misalkan kita tahu public key-nya, bisa ya public key-nya inilah yang akan menjadi isu sentral ya kan karena data terenkripsi itu nggak akan bisa diambil ya kan selama kuncinya itu nggak akan diketahui jadi attack-nya itu adalah mencari public key-nya ya yang ditempelkan ke dalam IP networks itu ya jadi kuncinya adalah kalau di dalam ilmu jaringan ini ilmu kriptografi ini gitu kan kalau kita mau mencari mendapatkan data terenkripsinya, maka kita harus dulu memperoleh dulu kuncinya dulu. Kalau kuncinya udah dapat, ya, nah, kunci bagaimana kuncinya bisa dapatkan? Sementara metode daripada discrete logarithm ini adalah menggunakan random. Nah, kita menebak bilangan random ini gitu kan, sama aja dengan misalkan saya menanya Pak Teguh kan, Pak Teguh coba Anda pikirkan bilangan random ya, yang nanti akan saya tebak. Nah, itulah ya caranya, cara kerja teksnya ini ya. Jadi Pak Teguh, saya nebak-nebak di pikiran Pak Teguh gitu kan, bilangan yang disimpan Pak Teguh. Jadi kan berjuta-juta kemungkinan
ya. Kemungkinan berapa angka yang disebut Pak Teguh ini sebagai public key. Saya yang menebak-nebak, ya, itu adalah teks. Nah, semakin Pak Teguh itu punya kombinasi bilangan random yang panjang digitnya, semakin sulit saya untuk menebaknya. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk mendapatkan public ini ada berbagai macam algoritma ya, ada brute force search, ada Shanks, ada polar true method, ada Povlich, Hellman ya kan. Ini cara-cara intinya adalah cara menebak bilangan random ya, cara untuk memprediksi bilangan random yang dibangkitkan oleh discrete algorithm. Nah, gitu intinya ya. Gitu. Gitu sudah cara ya. Halo. Baik Pak, siapa? Nah, inilah bilangan random digitnya ya. 58, 68, 85, 100 sampai 160. Semakin panjang desimal digitnya ini, semakin sulit komputer itu untuk menebak angka-angka random ini. Ya, ya. Misalkan Pak Teguh saya tanya, Pak Teguh coba simpan Anda bangkitkan angka eh, random aja gitu kan. Nanti saya akan nebak berapa angka dia. Pak Teguh. Coba Pak Teguh, kita coba simulasi. Saya Baik, coba mulai ya. Oke, iya Pak. oke. Anda sudah punya angka random? Sudah Pak. Oke, saya tebak ya. Baik Pak. Angkanya 37. Ada satu angka Pak, tapi yang satunya yang depannya salah Pak. Nah, oke, itu baru 2 digit ya. Coba Iya, 4 digit. 4 digit bangkitkan. 4 digit Pak ya. Ya, Hmm. Ya sudah Pak. ya. Udah ya. Saya tebak ya, 4 digit ya. Ya, 0138. enggak Pak, bukan. Nah, itu ya, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh Ya, kan, Pak Teguh punya angka random 4. Ya, 4 digit ya. Saya nomornya banyak 4 salah. Saya tebakan kedua. Ya, tebakan kedua ya. Tebakan kedua adalah 9135. salah Pak. Nah, apalagi ya, akhirnya berulang-ulang gitu ya. Ya, ya itulah cara kerja daripada ini ya. Cara kerja. Artinya sulit ya Pak ya, dipecahkan Pak ya. Ya, gitu ya. Pecah pecah publik ini nggak gampang ya. Apalagi kalau desimal digitnya ini kan ya 5 lah. Saya baru 4 aja udah 2 kali salah. Itu ya. Iya, Apalagi kalau 58, ya 5 lembar kan harus benar ini ya sebagai publik. Komputer harus bisa menebak 58 digit ya. Yang harus benar semua. Pak, salah satu boleh Pak? Nggak boleh. Ya, nama juga kunci. Ya, Pak, salah setengah boleh nggak? Nggak boleh. Harus benar 100%. Ya, jadi itulah kunci daripada security yang disematkan di dalam kriptografi ini kan. Data-data terenkripsi ini gitu kan harus bisa sharing public key dengan yang benar. Ya, apalagi yang sampai 160 digit ini, wah itu saya sangat sulit. Misalnya Pak Teguh kan punya bilangan random gitu kan, 160. Saya dua aja ya, oke 50% betul. Begitu 4 digit, wah udah salah semua udah. Ya. Nah, inilah saudara-saudara ya, konsep daripada yang ditawarkan. Apalagi ini kan, ini 1024 bit ini. Ya, 1024 bit ya kan, DV-Hellman. Ya, wah ini sangat sulit sekali. Ya, ya makanya itu di dalam ilmu quantum computing ya kan, quantum computing kan, skema ini katanya itu bisa dijebol dalam ukuran detik ya, bit-bit ini. Kenapa seperti itu ya? Nanti lah kita belum sampai di situ ya. Pasar kita masih jauh sekali dari quantum computing ya. Sehingga itulah muncul quantum computing ya, salah satu drive-nya ya. Bahwa Pak 160 digit ini kalau misalkan komputer disimulasikan setahun jebol ini bisa nggak? 160 digit. Bisa. Tapi kan butuh waktu bertahun-tahun untuk menebak 160 digit ini. Ya. 160 digit ini komputer secanggih apapun ya kan. Misalkan paralel gitu ya, paralel computing gitu kan, untuk menghitung menghitung gitu kan berapa key yang dimunculkan oleh satu komputer 160 digit. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Pak, saya menggunakan paralel, Pak, paralel komputer. Berapa? Misalkan 100 komputer nebak. Wah, itu juga bisa, tapi memperpendek waktu penebakannya. Nah, itulah sudah cara keunggulan daripada key ya atau public key ini gitu kan, dengan konsep discrete algorithm tadi ya. Sehingga dalam ilmu quantum computing gitu kan itu uh, dengan kemampuan numeriknya yang sangat canggih gitu kan, itu bisa menebak dalam ukuran cepat ya, memang dimungkinkan bisa ya, tapi itu nanti kita kenalkan aja nanti di itu penghujung
penghujung materi ini ya, seperti itu. Nah itu saudara, inti daripada itu mengenai public key ya atau key encryption ini ya. Ada pertanyaan saudara? Silakan. Oke ya. Ini selanjutnya adalah hanya Elgamal encryption protocol ya yang sudah menyematkan yang sudah mengkombinasikan dengan public key ya. Jadi enkripsi ditambah dengan public key kan yang ditukar antar semua jaringan yang assign di dalam TCP IP yang digunakan ya. Itu sudah cara. Halo. Nah, Halo, kuncinya apa? Pak. Kuncinya adalah key generation. Nah, ini ya. Jadi key generation ya. Jadi key generation apa? Pembangkitan bilangan. Ya, pembangkitan bilangan itu sangat penting. Kalau kita bisa komputer itu membangkitkan bilangan ya. eh, Kalau Anda mempelajari ya betul dulu mempelajari ini ya, betul hardware komputer. Ya, hardware komputer itu membangkitkan bilangan itu punya batasnya. Ya. Anda saat ini menggunakan prosesor i9 ya atau juga prosesor yang lain ya yang kemampuannya bersama. Itu artinya saudara, komputer itu punya batasan berapa bilangan yang mau dibangkitkan, bilangan random. Ya tidak semua bilangan random itu dibangkitkan. Ya 1 miliar, 1 triliun itu punya batasan. Ya kenapa ya? Memang itu assign dengan bit. Ya bit itu dihasilkan oleh perhitungan numerik oleh prosesor dengan memori. Ya sehingga terbatas. Tapi kalau menggunakan quantum computing itu unlimited itu, data yang bisa dihasilkan. Nah, itu salah satu keunggulan daripada quantum computing kan. Datanya itu bisa unlimited ya karena tidak dibatasi oleh bit 0 dan 1 ya. Jadi key generation menjadi kunci. Ya semakin panjang, Pak, kenapa nggak diterapkan sekaligus yaitu 1 juta bit, 1 juta digit, Pak? Ya komputer nggak kuat, ya komputer nggak kuat. Tapi kalau kita lihat kan 160 digit, ya. Itu aja udah setengah mati. Ya, komputer seluruh dunia bergabung ya kan untuk memecahkan kode 160 digit ini. Itu setengah-setengah mati. Ya bisa, ya. Secara teori, secara perhitungan probability bisa. Tapi sama, takes time. Ya, hanya saja memperpendek waktu untuk mecah public key. Nah, gitu ya. Jadi setelah itu key generasinya jalan dengan bagus, baru enkripsi dan dekripsi ya secara algoritma dan baik untuk enkripsi maupun juga dekripsi. Nah, inilah saudara-saudara yang mengakibatkan komputer itu memiliki security keamanan ya dibandingkan dengan komunikasi data di dalam telekomunikasi. Ya, keunggulan daripada komunikasi data dalam jaringan komputer itu adalah ada yang namanya keunggulan karena adanya key generation atau key public key, ada enkripsi sama dekripsi. Ini udah 3 komponen udah sangat secure. Enkripsi menyandikan juga ada algoritmanya. Memecahkan algoritma juga nggak mudah, ya. Jadi 3 proses ini saudara-saudara mendukung security. Tiga proses ini, ya. Yang 3 proses ini mecahnya itu juga tidak mudah. Ya mecah code-nya, ya. Begitu saudara-saudara, ya. Halo. Halo, Pak. Ya, itu ya. Jadi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kan, nanti saya carikan software untuk simulasi ini lagi ya, simulasi key generation, enkripsi dan dekripsi. Kalau kemarin kan Anda menggunakan platform online ya, yang prosesnya cukup tampak ya, tapi kurang detail ya prosesnya. Nanti saya carikan software yang sebisa mungkin sedetil mungkin menggambarkan proses ini ya, proses pembangkitan public key ya, bagaimana public key dibangkitkan dengan bilangan random integer dan prime ya, bilangan prima ya, kemudian juga proses daripada enkripsi maupun dekripsinya ya. Saya carikan dulu ya, atau juga nanti kita bikin sendiri ya. Itu sudah cara ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini akan saya rekam. Pak. Ya, saya unggah di LMS ya. Silakan diajukan pertanyaan nanti kalau saat ini Anda belum ada pertanyaan ya. Jadi Anda walaupun sudah kuliah seperti ini, seperti Salma, Pak Teguh, Pak Dodi ini ya, boleh nanti ajukan pertanyaan untuk menyimak videonya ulang. Ya, demikian saudara. Bapak izin bertanya. Ya, Oh, itu Pak, saya ingin perkenalkan nama saya Salma. Izin bertanya mengenai itu Pak, mengenai absensi sayang yang masih 0. Itu ya, gimana ya. ya Pak? Ya, nanti itu bisa kita cek ya. Ya, kalau Anda aktif, insya Allah nggak ada masalah ya.
Oh iya, siap Pak. Ya, kita Terima sekalian. kasih. Ya, Ya. oke. Saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda. Selamat belajar dan berakhir pekan ya. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak.